Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan buat, Tuhan lakukan sampai hari ini. Kau terbukti setia sampai akhir. Tetapi pertanyaan besar buat kami, apakah kami bisa setia sampai akhir? Karena kami belum berakhir, kami masih berjalan dalam kehidupan ini. Tolong kami, ajar kami, karena tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan inilah yang membuat kami diluruskan jalan hidup kami. Dan tidak terlambat hari ini, masih ada waktu. Oleh sebab itu Roh Kudus menjamah melalui firman Tuhan, supaya kami belajar taat, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Segala yang mengganggu dalam pikiran kami dalam bentuk apapun, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Segala sesuatu yang mengganggu dalam bentuk apapun yang ada dalam pikiran, hati dari jemaat Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus berbicaralah. Kami siap. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom.
Kita bersyukur, siapkan hati kita saudara untuk belajar lagi ya. Khotbah pengajaran itu memang membuat orang bisa ngantuk. Oleh sebab itu colak-colek anak zaman sekarang. Ya, kita colek-colek nanti yang merasa sudah ada di dalam hadiratnya yang lain, saudara. Nah, handphonenya saudara silahkan di silent. Kadang-kadang Tokopedia suka nyala itu, saudara. Atau bibi menjelang 10:10 ini soalnya. Baik saudara ya, pelan-pelan saya akan ini, efeknya Pak bisa di ini kan? Supaya saya nggak ngomong kayak di gua begini. Oke, baik. Menurut teori saudara, ya teori dan fakta menunjukkan bahwa Indonesia itu masuk kepada bonus demografi, yang artinya sampai ke tahun 2030 itu kira-kira penduduk Indonesia itu ada di bawah 40 tahun. Ya, sampai 2030 artinya banyaklah anak-anak muda yang ada di Indonesia. Survei lain membuktikan secara rohani bahwa 85% percaya Yesus itu ada di bawah atau kurang dari usia 15 tahun. Ya, makanya berpikirnya bahwa inilah masanya sesungguhnya anak-anak kita tidak main-main dengan ibadah mereka. Waktu di gereja juga tidak main handphone melulu, dan kemudian sungguh-sungguh untuk konsentrasi dalam ibadah. Kemudian juga disinyalir bahwa 1:10.000 orang percaya Yesus itu di usia 30 tahun. Kemudian 1:750.000 percaya Yesus di usia 75 tahun. Dan disinilah saya katakan kita membutuhkan generasi Nikodemus, generasi yang sungguh-sungguh bisa bertobat meskipun di usia yang hampir senja, saudara. Nah, rasanya orang usia 30 tahun sampai 75 tahun adalah usia yang sulit untuk bisa berubah. Kita nyadar, saudara, bahwa di usia seperti ini memang sulit untuk bisa dibentuk ulang. Sudah terpatri, sudah begitu sangat membatu, gitu, saudara. Makanya ada kisah di dalam Alkitab tentang seorang yang sudah sepuh yang seharusnya dilahirkan kembali. Nah, di usia 40 ini tentunya kita akan melihat berbagai hal tentang media yang disebutnya bahwa manusia itu memang membutuhkan untuk komunikasi, tetapi harus dibatasi. Firman Tuhan mengatakan perkataan sia-sia akan dibawa kepada pengadilan Kristus. Kita lihat, saudara, saya ingin rindu berbicara tentang gosip, saudara. Manusia adalah makhluk sosial, bukan sosial. Sosial. Kebutuhan pokok manusia adalah berinteraksi menggunakan perkataan. Nah, kita melihat di sini dalam pembacaan kita dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 mengatakan sama-sama, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di dalam versi TSI, saudara, sederhana Indonesia, karena akan tiba waktunya orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran benar. Mereka hanya akan mencari guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang enak didengar saja, yaitu yang sesuai dengan selera mereka. Orang-orang akan menolak ajaran yang benar, tetapi senang mendengarkan omong kosong dan cerita dongeng. Nah, saudara, kecenderungan manusia akhir zaman adalah mencari sensasi, mencari berita yang beda dengan yang lain. Oleh sebab itu kita antisipasi melalui pengajaran pada hari ini, saudara. Nah, bagaimana kita menghindari gosip?
Gosip itu adalah, kata orang, semakin digosok semakin sip. Nah, saudara, berhati-hati tentang hal ini, saudara. Karena kita sedang berkomuni dan kita harus tetap menjaga silaturahmi, tetapi kita juga menjaga muatan materi, sikap perilaku kita. Kita tetap bisa cerita, tetapi kita tetap benar di mata Tuhan. Perkataan, perbuatan, hati kita. Setuju? Nah, bagaimana cara menghindari gosip, saudara? Ada beberapa tips yang juga saya kemarin sampaikan kepada kaum wanita. Ya, sederhananya seperti itu. Tetapi kita akan bahas secara luas hari ini, ya. Sekali lagi, colak-colek. Ya, saudara, kalau ada yang agak ngantuk-ngantuk, saudara. Yang pertama adalah untuk menghindari gosip, ceritakanlah ketika sumber cerita atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut meminta atau memohon info, apakah meminta untuk diceritakan, atau kita memohon info apakah cerita tersebut boleh dipublikasi umum atau terbatas atau dikembalikan pada kebijakan si pendengar. Nah, saudara, saya rasa ini penting untuk kita telaah sama-sama, karena ada sebuah cerita tentang sebuah kehidupan, apalagi keluarga, itu memiliki kotak yang privasi, tetapi kita sudah mendengar. Saya sebagai gembala seringnya kalau misalnya ada sesuatu yang sangat privasi di dalam pribadi atau keluarga, saya akan tanyakan, Bapak Ibu, boleh nggak di-sharingkan di komunitas terbatas, atau komunitas pendoa, atau cukup saya saja yang mendengar? Saya pikir saudara akan setuju ketika menceritakan sesuatu tentang sebuah masalah kehidupan, kemudian orang tersebut meminta persetujuan dari kita. Tetapi kebanyakan tidak, saudara. Tetapi meskipun tidak meminta dan memohon info, perlukah diceritakan ulang? Gitu loh, saudara. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah bicarakan sebagai materi penanganan. Jika kita memiliki dudukan sebagai pemimpin atau kepala dalam komunitas keluarga atau organisasi kelompok. Jadi saudara, kita itu membutuhkan dudukan yang harus pas dong. Kadang-kadang ada hal yang kita langgar secara hak asasi. Kita tidak berhak menceritakan tersebut kepada orang lain. Kita mau nggak kalau diceritakan, dikasih kepada omnya untuk minta support. Tetapi tidak sebaliknya. Ketika seorang anak dia melihat orang tuanya sedang punya masalah, dia tidak punya hak untuk menceritakan kepada lain orang, apalagi kepada orang tua lain. Itu tidak sopan dan itu melanggar etika. Bagi seorang gembala bisa menanyakan itu, karena saya kotaknya adalah untuk menangani jemaat. Tetapi jemaat per jemaat tidaklah selalu betul untuk menangani sesamanya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, para pendukung pekerjaan Tuhan, hak-hak, kewajiban dari ini harus kita junjung tinggi, supaya tidak terjadi adalah adanya kabar-kabar bohong dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah itu porsi kita untuk membicarakan tentang orang lain kepada yang lain? Belum tentu toh. Pokoknya apapun yang kita lakukan, coba kalau itu di sisi kita, saudara. Tetapi kadang-kadang orang nggak adil. Orang senang menceritakan orang lain terhadap yang lainnya lagi. Tetapi masalah dia, problem dia, aib dia, kalau dibuka dia marah. Itu nggak adil, saudara. Tetapi memang kepada orang-orang suka membawa kabar seperti ini, memang ya seperti itu sih. Lanjut, saudara, sebagai tips dari kita adalah, jika bukan narasumber yang faham, tidak usah bercerita sebagai orang yang serba tahu. Kevalitan data dari mana, saudara? Dari orang yang tidak ada hubungannya kah?
atau bukan pelaku sejarahnya, saudara. Sejarah itu mulai menghilang atau mulai dibuat reform lagi oleh, kalau secara luas adalah oleh yang berkuasa. Tetapi yang kedua adalah oleh generasi tua kepada generasi muda yang tidak tahu sejarahnya. Di tingkatan atas kita, orang tua mungkin punya masalah dengan yang lainnya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai anak, cucu, menantu kadang-kadang ikut-ikutan yang tidak tahu yang sebenarnya. Betul nggak? Dan tentunya orang tua yang punya masalah kepada saudaranya akan diceritakan kepada anaknya sesuai versi dia. Tetapi anak-anak muda di generasi kita lah yang harus mendamaikan ini semuanya. Orang tua, tetapi kita sebagai anak tetap sebagai anak. Barulah muncul yang disebut generasi seperti Yusuf. Generasi yang tidak mendendam. Kalau Yusuf dendam kepada abang-abangnya, Yusuf melahirkan anak, dia suruh perang kepada keturunan abang-abangnya. Dan akan terjadi perang saudara. Harus ada pendamai di generasi kita, saudara. Apakah menghinakan orang lain dan memuliakan diri sendiri? Orang yang suka bercerita tentang orang lain, kebanyakan adalah yang lain itu hina, dan seakan-akan pembawa berita itu adalah lebih mulia dari orang lain. Ya, kita lanjut yang ketiga, saudara. Sebaiknya melakukan klarifikasi terhadap tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut untuk mendapatkan benang merah dari cerita tersebut. Klarifikasi, saudara. Setiap kejadian pasti ada 1, 2, 3 orang, 4, 5, 6 tokoh yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita sedang mendengarkan sebuah cerita, saudara, kita akan coba bertanya. Kamu cerita, kamu A, kamu cerita tentang B dan C. Ya, bisa nggak kalau saya itu tanyakan hal ini kepada B atau C? Orang pembawa hoak, dia akan tidak mau. Dia akan marah di situ. Tidak, jangan. Nah, buat orang yang arif dan bijaksana, dia akan berpikir pasti ada something wrong. Tuh. Tetapi ketika seseorang, saya tanya di jemaat gitu ya, misalnya ada yang konseling atau apa, Bapak sedang konseling, Pak bisa nggak kalau ini saya coba panggil ibu untuk mengklarifikasi? Jangan, Pak. Si ibu, istri saya itu kayak singa dari Yehuda. Wah, dia kalau sudah mengaum itu bisa perang dunia. Tetapi buat kami sebagai pemimpin, karena dudukannya di situ, tentu ada sesuatu. Berarti boleh dong Pak, saya terima cerita Bapak tidak 100% betul. Dia mikir, saudara. Iya juga kali ya. Betul nggak, saudara? Jadi harus ada klarifikasi. Ini yang tidak, saudara. Kalau kita sudah ada di sebuah suasana, kita sudah bercerita, sama sekali nggak ada klarifikasi. Tetapi orang yang bijak, ibu panjang banget ceritanya. Udah selesai dulu dah, kita ngomongin yang lain. Coba saya mau cerita, saya mau klarifikasi nanti berikutnya lah. Ya, hati kita sudah suntuk hari-hari ini. Udah penuh dengan segala pikiran-pikiran yang mengganggu. Jangan direcokin dengan hal-hal yang seperti itu. Begitu, saudara. Nah, rata-rata orang itu akan terus didatengin oleh orang-orang penggosip. Itu tergantung kepada kita awalnya, saudara. Orang yang suka menggosip dan dia bicara kepada orang yang suka juga tentang cerita bohong, pasti nyambung, pasti kawin, saudara. Kenapa kita selalu didatengin oleh orang-orang yang suka bercerita tentang orang lain? Karena kita memang menerimanya. Karena kita open house, open heart, saudara. Yuk, kita ada next episode. Nanti berikutnya ya, kalau kita ketemu, kita lanjutkan sinetron kita.
Tetapi ketika seseorang sedang bercerita tentang orang lain, dia katakan, Bu, kita sedang akan berbicara tentang seorang bapak. Saya punya bapak, saya punya suami. Kita sedang bercerita tentang seorang ibu. Saya punya nenek, saya punya ibu, dan saya sendiri seorang ibu. Kita sedang cerita tentang anak orang. Kita punya anak, kita punya cucu. Dan suatu kali kita akan punya cicit. Sebaiknya berhenti dari seperti itu. Apalagi nggak ada dudukannya untuk bercerita tentang hal seperti itu. Kita lanjutkan sudah yang keempat. Pahami bahwa siapa cerita tentang siapa, semua berdasarkan perilaku karena benci atau perilaku karena cinta. Tentulah saudara, kalau kita berbicara tentang hal ini, tentu si A ngomong tentang B, dia sedang membenci atau sedang mencinta. Dari situ sudah kita bisa melakukan respons. Gitu. Misalnya ada orang cerita tentang saya sebagai seorang pribadi. Nah, pencerita tersebut sedang membenci saya atau sedang mencintai saya. Membuat kita akan putuskan orang yang terlalu mencintai atau orang yang terlalu membenci tidak 100% harus kita terima. Karena orang kata kalau orang sedang senang saudara, kotoran ayam itu rasa coklat. Kalau sedang senang saudara, betul nggak? Jadi ini adalah sebuah kedewasaan yang sebenarnya kita bisa lakukan, tetapi kita ogah untuk melakukan itu sebenarnya. Kan gampang dong. Kamu lagi mau cerita tentang apa? Tentang seseorang, kamu sedang mencintai dia atau tidak? Ya sudah, jangan diteruskan. Pasti buat yang dibenci itu nggak ada yang baik. Dan kepada yang terlalu dicintai juga lu gombal. Pacarmu gimana? Keren, tinggi semampai. Kemudian, wah dia itu artis Korea mah kalah, kinclong banget. Tahu nggak? Bangun tidur aja udah cantik. Apalagi, nah ketika kita melihat aslinya, wah elah, namanya lagi cinta. Itu lampu 100 watt juga kayak seperti 5 watt, saudara. Love is blind. Cinta itu buta, saudara. Tetapi kalau benci, semuanya kebuka, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam komunitas kita akan lebih bijaksana ketika seorang sedang bercerita. Itu sedang membenci atau sedang mencinta. Sehingga membuat hati kita bisa memperlakukan sesuatu yang lebih bijaksana. Jangan cerita, kamu kan lagi marah, kamu lagi benci. Jangan cerita. Orang bilang, waktu sedang emosi, jangan memutuskan sesuatu. Kamu lagi marah nih. Jadi apa kamu dikasih martabak juga kamu buang kok. Iya. Tapi waktu lagi sayang-sayangan saudara, dikasih permen, ya tangkap aja. Iya. Kemudian yang kelima adalah ikutlah prinsip cepat mendengar, lambat untuk bicara. Ini dalam Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, saudara. Kita lihat di sini bahwa sesungguhnya kita itu mendengar aja lah, pendengar yang baik dulu. Jangan cepat-cepat berbicara. Nah, ini juga masalah kita bersama. Ketika seorang di dalam rumah tangga memang tidak terlalu aktif. Yang kedua, tidak banyak teman. Apalagi di dalam rumah tangga itu hari-hariannya cuma sendirian. Itu banyak iseng, saudara. Ngomong sama tembok, ngomong sama cicak. Kan butuh sesuatu yang harus dikatakan. Betul nggak, saudara? Nah, tetangga tersebut juga situasinya sama. Cerita tentang itu sudah selesai, cerita yang lain. Pasti begitu. Makanya saran daripada para pembina rohani itu, yuk aktif lah. Kalau tidak terlalu aktif di rumah tangga, aktif di dalam komunitas-komunitas sel, perkunjungan, kemudian ya buka warung lah, kemudian jual pecel lah, jual telur lah. Yang penting aktif untuk melakukan itu. Ya bolehlah lebih
lebih menjaga lagi, mending otaknya cuan sehingga kita akan tertib melakukan hidup kita. Yang penting ada untungnya, gue datang. Kalau cuma menggosip tentang artis nggak ada untungnya, seperak juga nggak dapat, saudara nggak akan mau. Tetapi kalau orang nggak rajin, orang malas, tidak melakukan apa-apa, ya cenderungnya ke situ, saudara. Dan kemudian ketika kita menelaah tentang Daud, kenapa Daud jatuh dalam dosa? Karena dia iseng, karena waktu orang berperang, dia ada di sotoh rumah. Dia ada di lantai, nggak tahu lantai berapa, lantai 2 lah kira-kira begitu. Dia ngeliat ngelongok sana, ngelongok sini. Nah orang bilang, kamu jangan diem bengong kayak gitu, setan lewat kesambet gitu sudah. Ya di bawah pohon sendirian, mancing sendirian di curug, pulang-pulang saudara, bahasa saudara sudah beda. Ini kok yang berbicara seperti wanita padahal seorang bapak, kesurupan saudara. Nah orang itu harus aktif. Dan Tuhan pun cari murid-murid itu yang memang bukan murid-murid yang nganggur pada awalnya, sedang menjalaikan, sedang melakukan tugas untuk keluarga, dipanggil. Karena orang yang sudah tadinya memang aktif ketika diperbantukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia akan lebih aktif karena mencintai Tuhan. Terus belakangan ini orang rekrut adalah orang-orang yang memang masih misalnya formal dalam pekerjaan. Saudara ceklah di teman-teman kita yang ada di lebih ke kota, saudara. Tapi kita masih kota, saudara, kota Depok, saudara. Maksudnya lebih ke sana, saudara. Para pemain musik, para WL, para singer itu, ya bukanlah orang-orang yang nganggur, yang artinya yang serba bisa, enggak. Mereka adalah orang-orang yang memang aktif, saudara. Dan merekrut orang-orang, misalnya jadi bendahara, yang betul-betul orang memang aktif, menangani uang, dan masih aktif dalam pekerjaan, jadi masih fresh, saudara. Dan kemudian saudara, akhirnya yang disiasati adalah jamnya. Seperti saya katakan kemarin, para tim kita dari GMS itu, mereka itu datang jam 4 pagi ke gereja. Untuk mereka doa sama-sama, berlatih sama-sama di situ. Dan termasuk yang wanita dandan juga di situ, saudara. Karena mereka di Senin sampai Sabtu, mereka sangat sibuk di situ. Tapi bisa on time. Mereka sudah terbiasa on time, saudara. Tetapi kadang-kadang orang yang nganggapnya kayak full time, saudara, tapi malah nggak full heart, saudara. Full time serba bisa, Pak. Kita latihan jam 1 malam juga bisa. Lah, pertanyaannya kita nggak ngapa-ngapain apa? Nggak masak apa? Nggak jemur? Nggak jualan? Nggak buka toko? Nggak sedang online? Meskipun sekarang TikTok sudah dilarang untuk jualan di situ. Bumila jualan di mana nanti? Iya, saudara. Jadi membuat aktif, kreatif, sehingga membuat kita tidak meleng pikiran kita, saudara. Jadi saudaraku, apa-apa coba kita telaah. Nah ketika ada sebuah kabar, kita langsung mengabarkan itu, saudara. Nggak sampai 5 menit, kita baru bertamu di rumah seseorang teman, ada sebuah berita, kita pulang langsung kita ceritakan kepada anak kita seisi rumah. Nah ketika itu sudah diupdate kemana-mana, udah real time, nggak taunya klarifikasi itu nggak benar ternyata. Oh begitu ya. Tapi itu udah menyebar, saudara. Saran saya adalah ketika ada sebuah berita, yaitu penting nggak penting sih berita, nggak ada hubungannya sama kita, tetapi coba kalau terpaksa saudara mendengar itu, coba dalam waktu seminggu, coba kita tunggu. Kalau itu hoax, itu akan hilang, saudara. Tetapi kalau betul itu akan berkembang, dan kalau kita punya hubungannya dengan hal seperti itu, kita akan tangani, saudara. Jangan sampai berita sekali masuk langsung kita update, sehingga membuat sudah klarifikasi itu sudah sekali menyebar kemana-mana. Ya, jadi saudara, kita harus lambat untuk mensiasati segala sesuatu supaya kita tidak mudah marah dan lain sebagainya. Kemudian di dunia medsos kita juga kita harus hati-hati, saudara, karena medsos itu tidak jujur 100%. Orang ketawa pun kadang-kadang lagi menangis waktu dia kirim emoticon ketawa itu. Tetapi pada saat orang kirim emoticon yang marah pun dia lagi cekikikan itu. Jadi nggak selalu benar, Bapak Saudara. Dan kemudian grup WA itu luar biasa.
Dari tingkat internasional mungkin sampai kepada tingkat daerah, RT, RW, sampai rumah tangga, sampai keluarga, sampai teman arisan, teman marga, teman mancing, teman macam-macam, saudara, itu jadi sensitif, saudara. Kayak ruang grup itu, saudara, seperti sebuah tumpahan sampah yang ketika kita mari ya sampaikan di situ. Ketika kita senang juga sampaikan di situ. Kita lagi makan mangga juga masuk di situ. Kita sedang nggak punya duit juga masuk di situ. Kita cari jodoh masuk di situ. Semuanya masuk di situ. Akhirnya membuat kita sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Tetapi sudah kadung terjadi, saudara. Hati kita yang harus kita siapkan. Yang keenam, saudara, buat kita adalah apa untungnya kita membicarakan itu semua. Untungnya apa, saudara? Kita ngomong tentang artis, apa untungnya buat kita? Tetapi kembali lagi, kita kan gak ada kerjaan, Pak. Mau ngomong apa juga susah, ngomongin suami ditampol. Yaudah ngomongin yang lain. Nah makanya sekali kita berpikirnya adalah untuk menghindari seperti itu, ya kita berpikir untung rugi, saudara. Ya saya katakan tadi itu, mending kita informasikan aja siapa teman-teman yang punya barang-barang yang bisa dijual, saya coba lakukan itu. Mending kayak gitu, sudah kerja keras untuk cari duit, mending begitu daripada cari info-info dan lain sebagainya, saudara. Jadi adakah keuntungan itu bagi kita, saudara? Ya. Yang ketujuh adalah berusaha untuk membicarakan yang berguna dan membangun saja. 1 Korintus 14 ayat 26 mengatakan, jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, dan atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Di hal rohani saja bisa meruntuhkan, loh, saudara. Misalnya orang bilang saja, kamu banyak masalah, kurang doa. Meskipun iya, saudara, tetapi kalimat itu cukup membuat kita jatuh. Jadi iya, memang kurang doa, tetapi jangan ngomong begitu. Jadi saudara, apalagi kelompok-kelompok atau hal-hal yang tidak rohani, saudara, itu akan membuat kita runtuh, saudara. Nah di sini dikatakan ada orang melakukan bermazmur, mengajar, menyatakan tentang sebuah karunia, bahasa roh dan sebagainya. Itu tujuannya harus untuk membangun. Dan orang kadang-kadang menggunakan bahasa roh itu sejatinya adalah untuk membangun diri sendiri. Meskipun ada impact juga kepada orang lain. Tetapi yang lebih menjawab kebutuhan orang lain adalah mendingan nubuat. Tetapi bukan nubuat, saudara. Yang artinya Tuhan kayaknya kasih tapi dikonfirmasi. Tuhan kayaknya bicara tentang ini deh, tentang kamu. Hal seperti itu. Oh, kamu kok tahu ya? Pergumulan saya memang di situ. Itu lebih membangun, saudara. Dan ketika saya berdoa berkat, itu lebih membangun dibandingkan ketika saat doa berkat saya harus berbahasa roh. Mbak saudara nggak tahu artinya apa. Saya juga secara bahasa Indonesia juga nggak tahu. Akhirnya pulang dengan hampa. Tetapi mendingan kata-kata yang memberkati. Diberkatilah buah kandungan. Diberkatilah masa depan. Diberkatilah usaha. Diberkatilah rumah tangga. Diberkatilah ekonomi. Diberkatilah segala usaha. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatan. Itu langsung berdampak, saudara. Amin, saudara. Demikian pula kita harus melakukan hal tersebut supaya hidup kita betul-betul berdampak yang positif. Selanjutnya, berhati-hatilah jika ada orang yang menceritakan hal yang tidak ada hubungannya dengan kita atau keluarga kita, pekerjaan kita, dan apapun yang melekat pada kita. Orang mungkin ceritakan seorang artis, apa hubungannya sama kita. Tetapi kita bahas sampai 5 episode. Betul nggak, saudara? Nah inilah yang saya sebut, ini kok kayak sia-sia ya.
tetapi enak, lumayan. Nah, kita harus ada juga porsi seperti itu. Namanya omong kosong, saudara. Kita perjalanan ke Bandung nih 4 jam nih. Di tol macet-macet gitu, kita kan bengong semuanya. Para driver berharap ada yang ngocol, ada yang ngebanyol gitu, saudara. Dalam keadaan seperti ini bisa. Tetapi kita nggak boleh masukkan di hati secara serius. Karena kita sedang humor, saudara. Ya, jadi ya ngomong apa adanya lah. Lihat ayam udah mau masuk jalan, balik lagi, oh jadi lucu. Kita cerita tentang ayam. Kenapa ayam itu kalau misalnya nyebrang jalan gak seperti kita tengok kiri, tengok kanan. Kenapa jawabannya? Karena ayam matanya di samping, saudara. Kalau kita kan di depan matanya. Makanya ayam itu langsung begini saja, kanan kiri langsung dapat, saudara. Hal-hal yang seperti itu bisa kita lakukan. Lihat kucing lagi berantem, kita bahas di situ. Cicak lagi berantem, yang satu jatuh, kita cekakakan. Hal seperti itu mungkin harus ada. Makanya orang butuh refreshing, healing kata orang sekarang. Healing Bapak Ibu Saudara di mana? Hah? Orang Pitara healingnya kemana Bapak Ibu? Hah? Ke itu, ke apa, danau itu ya? Atau Tanah Merah? Iya. Iya. Nah, perlu nggak? Ya perlu juga. Kadang lihat burung merpati ditepokin orang di kalangan itu nggak senang. Main layangan. Ingat bagaimana sejarah saya main layangan? Orang yang bersalah saya yang disalibkan. Siapa yang mutusin itu layangan? Langsung itu saya oper estafet, saya main layangan. Anak Pak RT datang. Saya langsung dimarahin, saudara. Padahal bukan saya yang ini. Yang terdakwa hanya ngumpet. Ditahan, untung langsung tanggung jawab, saudara. Mana main layangan pakai batik ya Pak Lurah? Ya memang sedang. Tapi kan enak begitu, ceritanya tuh enak, saudara. Meskipun karena orang tuh seneng bahagia ketika orang lain terhina. Nah, waktu saya kan terhina, saudara. Tapi teman-teman senang ngetawain saya, saudara. Dimarahin Bang Pak RT. Nah, itu juga enak kadang. Kita melihat nonton bola di lapangan, kita di pasar meskipun nggak beli kan, ya kita di rel kereta ngeliatin, misalnya seperti itu, kita butuh juga seperti itu. Dan setiap saudara harus punya tips masing-masing. Tetapi hal seperti itu bukan primary, itu secondary, saudara. Itu bukanlah utama, tetapi hal-hal yang lain. Ada hal yang lebih penting. Makanya nanti saya akan berbicara hal yang lain lagi. Apalagi pemberi cerita pun juga tidak ada hubungannya dengan orang-orang tersebut. Maksud saya adalah, saya cerita tentang Seth. Seth itu keponakan, bukan keluarga, bukan satu marga, bukan orang Indonesia juga bukan, kalangan saya juga bukan, nggak ada hubungan sama pekerjaan saya. Tetapi saya cerita berepisode-episode. Dan orang yang mendengar juga seperti ada di dunia mereka. Itu kan sia-sia, saudara. Dan tentunya karena kita bukan ada di kalangan mereka, pasti banyak cerita yang salah, saudara. Betul nggak? Kita sedang cerita seorang presiden, seorang menteri, misalnya gubernur. Nah, kita kasih jelas dari media. Sesungguh-sungguhnya kita nggak tahu. Tetapi kita bahas dengan inti-intinya, saudara. Dan kebanyakan bisa bersalah kalau di media, saudara. Dan orang tersebut kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba cerita tentang itu. Tujuannya untuk apa? Kecuali ada hubungannya. Aduh, si keponakan saya itu kan pengen masuk tentara itu ya. Jadi gimana caranya, kan masih dulu saya juga kasih. Oh, saya ada, om saya tentara. Nah, itu ada hubungannya, saudara. Nah, katanya dulu gini. Itu ada hubungannya, saudara. Mengerti, saudara? Jadi kadang kita ceritakan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ya, orang buta menuntun orang buta. Ya, keplecok sama-sama, saudara. Betul? Nah, saran kita adalah ciptakan kegiatan aktivitas atau berkegiatan secara lokal. Aktiflah, saudara. Aktivitas apapun. Nah, kalau saya lagi
saya pengajar, jadi saya lebih banyak bekerja melalui otak saya, saudara. Ya, karena saya bukan pedagang, saudara. Dan saya juga bukan seorang ojol. Jadi saya pikirkan sesuatu yang bermakna, saudara. Membuat lagu, membuat teks-teks. Dan saya terus terang, saudara, menggembalakan berdasarkan pengajaran. Saya bukanlah orang pemimpin yang frontal. Ketika ada sesuatu saya langsung turun karena saya kaji ulang dulu. Ada sesuatu yang kita wait and see. Puji Tuhan sudah semakin didewasakan. Kemarin itu lagi ngamuk-ngamuk, sehingga keputusannya kayak gitu. Akhirnya sudah seiring waktu seminggu, sudah berubah. Puji Tuhan. Ketika saudara punya anak, kadang-kadang punya masalah, kita diemin, bukan kita nggak care. Bang, kamu sudah lumayan gede, coba kamu pikirkan yang terbaik. Kemarin kamu lagi marah-marah, kamu pengen pindah kuliah kan? Iya, kamu nggak mikirin uang masuk kuliah aja udah berapa. Untuk pindah segampang itu. Waktu kamu emosi, kemudian beberapa hari baru dia datang, maafin ya, saya tetaplah kuliah di sini. Kasihan sama papa, udah cari duit susah. Nah, kesadaran itu adalah berikutnya, saudara. Nah, kita juga begitu, saudara. Ketika seorang lagi tentang sebuah emosi, kita nggak akan tanggapi secara serius hari itu. Suatu saat dia akan berubah. Akhirnya keputusan akan menjadi lebih baik. Kemudian berkegiatanlah di dalam acara-acara rohani, saudara. Terus terang kita tuh haus. Kemarin saya terharu sekali kita ngumpul bapak-bapak, kita mendengar apa yang menjadi keluh kesah. Jadi kalau saya kumpul sama bapak-bapak, saya mendengar keluh kesah. Saya kumpul sama ibu-ibu, saya mendengar keluh kesah juga. Jadi saudara, untungnya saya itu bukan jadi wasit yang konyol, membuat tidak akan ada fitnah dan sebagainya. Tetapi intinya saya bilang, Pak, ibu-ibu tuh pengen gini. Tetapi bapak-bapak juga, iya Pak, kita juga pengen istri-istri kita itu begini Pak. Kan begitu saudara. Tetapi inilah saudara, yang arti dalam komunitas itu, ketika kita aktif juga, oh iya, saya berani sebagai seorang bapak, ternyata ada yang lebih berat. Saya seorang ibu kayaknya betul-betul nangani ini nggak gampang. Nah, ketika mendengar cerita daripada seorang ibu dalam keluarga, oh iya, ternyata memang semua adalah anugerah Tuhan. Orang mendidik anak dengan luar biasa. Ada yang nurut, tetapi ada juga yang enggak. Kita sama-sama Kristen, kita sama-sama aktivis, kita sama-sama pekerja keras. Tetapi kita menghasilkan yang di luar kemampuan kita, dengan produk yang beda-beda. Dan saya katakan saudara, itulah kehidupan kita. Dan ada beberapa orang yang sembuh dengan mujizat. Tetapi cukup banyak orang yang sampai dipanggil Tuhan pun dia tidak disembuhkan. Artinya ini kan anugerah Tuhan, saudara. Ada orang yang membiarkan anaknya itu mungkin sekolah minggu juga enggak, mungkin pra-remaja juga enggak, sampai keturunan juga enggak, tetapi dia kok tetap ada dalam track. Dia tetap takut akan Tuhan. Itu juga anugerah Tuhan. Tapi ada orang yang mendidik seperti sangat keras kepada anak-anaknya, jadinya malah memberontak dan lain sebagainya. Nah, kita melihat, Pak, saya sudah berjuang ini hasilnya kayak gini. Bapak sudah berjuang kayak gini, tapi hasilnya luar biasa. Kita tidak menghakimi, tetapi inilah kenyataan bahwa hidup itu adalah penuh dengan segala anugerah Tuhan. Ada seorang gembala yang setiap Sabtu terutama itu membesuki jemaatnya. Tetapi dalam waktu 20 tahun pengembalaan, jemaatnya tetap di 25-30. Tetapi ada gembala yang hadir di lokal itu cuma sebulan sekali, tetapi jemaatnya kok bisa ribuan. Kita juga mikir, saudara, ini apa gitu, saudara? Ingat, orang membangun jemaat dengan susah payah sampai 30 tahun baru
punya gedung gereja sederhana 5 tahun ke belakang. Jemaahnya itu saja dari sekolah minggu sampai hampir opa-opa. Itu jemaat asli, murni. Dari peranakan, dari yang melahirkan, muncul jemaat baru. Tetapi ada orang mendirikan jemaat, langsung masuk jemaat 500 orang. Kita tidak sakit hati, saudara. Ini yang salah siapa? Dan yang tersebut mendirikan juga nggak terlalu rajin-rajin amat. Ya kadang-kadang khotbah juga nggak pernah jarang. Orang dia memang sekolah bukan untuk sekolah mengembalakan atau berkhotbah, tidak. Mungkin dia seorang bisnismen yang membuka aja. Dia undang para pendeta pembicara, dia undang para pemain musik, dia sediakan makan minum di situ. 500 orang kumpul, sewa angkot, sewa bus. Kita saudara kendaraan lutut, saudara. Kita berteriak sama Tuhan. Satu masuk, satu keluar. Satu keluarga masuk, satu keluarga keluar. Kita juga menangis di hadapan Tuhan. Apa kurangnya kita, saudara? Di sana gembala cukup sangat pemarah. Dikit-dikit bisa marah kepada jemaat. Tetapi jemaatnya setia-setia. Ada orang yang begitu sangat familiar, tetapi kadang-kadang nggak diorangin, saudara. Nah, semua itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Dan kayak ginilah yang membuat hati-hati para pendeta, para gembala mesti disatukan, saling menghibur satu dengan yang lain. Pak, Anda jemaatnya besar, Pak. Anda punya gereja, maksudnya punya tempat yang begitu luas. Akhirnya diresolusi. Mereka bilang, Bapak lebih enak ya. Kenapa? Meskipun kecil, tidak diresolusi. Tidak pakai untuk menyewa setiap bulan, setiap tahun. Jadi manusia itu, saudara, pendeta kota pengen dekat sama sawah. Pendeta kampung pengen ke kota. Yang naik bajai aja lihatnya ke nyamping melulu. Itu saudara, nggak tahu karena dia ngeliatin gedung-gedung yang tinggi itu. Itu sedikit kecil waktu itu. Waktu saya diajak Bapak ke Jakarta pertama kali, naik bajai, saudara. Tetapi bajainya waktu itu masih kayak untuk itu jalan gitu kan. Saya nengok aja ke kiri. Si tante bilang, Pak Bas, anakmu nggak pernah ke kota ya? Iya Pak. Langsung saya balik lagi melihat ke sono gitu. Kan rasa melihat kanan kiri. Kita yang sudah terlalu makmur, dudukan tinggi, pengen jadi rakyat biasa. Rakyat biasa pengen jadi seorang pejabat. Petani pengen jadi cukong gede, pengen jadi orang grosir di tempat di kota. Orang kota juga membutuhkan yang namanya healing. Di Depok masih ada beberapa tempat yang masih ada sawah, sungai dan sebagainya. Di puncak itu macet, habis itu mahal. Udah di Tanah Merah, di danau, saudara. Di Liau juga ada itu kalau mau nongkrong di situ. Sebenarnya kalau kita menyiasati masih bisa sih. Yang penting pakai topi, kalau perlu pakai helm supaya nggak kenal orang. Gak tahu yang nongkrong situ jemaat kita ya nggak tahu ya, cuek aja. Yang penting saya refreshing gitu, bisa saja kan. Kemarin saya tuh seneng juga waktu kunjungan ke Bu Linda itu ya. Wah, bajainya udah enak ternyata. Saya pikir sopir bajai itu orang-orang Betawi semuanya. Ternyata saya ketemunya orang Tegal sama orang Jawa Timur. Ya udah saya ngobrol sudah. Sambil saya vlog begitu saya ngobrol sama dia. Gimana Pak ini pakai ginian bisa nggak kalau bisa dibawa pulang? Oh bisa Pak. Oh iya ini kan ada gas sama ada premiumnya juga katanya begitu. Ini sampai iya sekeluarga bisa Pak. Oh Pak polisi nggak apa-apa kalau pas lebaran bisa ke situ.
sekali-kali enak juga saudara. Tapi jangan tiap hari naik bajai. Naik KRL sekali-kali enak dong. Tetapi kok tiap hari kayak belajar lempar lembing, lama-lama jenuh juga saudara. Orang kerja di bank enak juga. Kalau udah 10 tahun jenuh juga. Pengen kerja di tempat lain, itulah manusia kita saudara. Nah makanya kesadaran ini yang membuat kita, oh iya, saya ini kerjanya kayak gini, si bapak kerjanya ini, usahanya ini, si adik-adik kita kerja di si bidang ini, bidang itu. Ketika itu saling kita itu komuni, itu akan membuat apa ya? Membuat, oh iya ya, inilah sebuah kehidupan. Ternyata ada hal yang orang lain nggak punya, tetapi kita punya. Yang orang menghargai kita, yang selama ini mungkin kita nggak hargai. Kita juga menghargai orang yang orang tersebut merasa itu bukan berharga. Tetapi itulah saudara, keahlian itu menjadi mahal oleh karena orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Itu menjadikan kita berharga. Oleh sebab itu orang mengorangin yang lain, memanusiakan yang lain itu penting bagi kita. Kemudian saudara, kita berusaha untuk tidak iseng. Kalau orang tidak iseng memang sudah susah lah. Ada kucing ya ditendang, lewatin bunga ya dicabut, lewatin tetangga punya tembok ya digaret. Itu namanya iseng saudara. Iya kan? Jadi berasal dari iseng ada juga loh saudara. Berasal dari iseng yang menghasilkan. Karena hobi orang mainan ikan, cupang, wah diadu gitu ya. Lama-lama dia kumpulin 10. Ada anak tetangga, Om bisa beli nggak? Ya beli 5.000. Wah, saya beli kemarin 3.000 ini. Kok kali 50, 2.000 kali 50 udah lumayan itu. Dari iseng yang berguna saudara. Betul nggak ya? Teorinya gampang, tapi melakukannya susah. Tetapi kita mencoba seperti itu. Daripada ngisingin orang, sanggul orang diturunin, dasi orang diginiin kayak Mr. Bean tuh. Mr. Bean itu kan paling jahil saudara. Orang lagi nulis, itu langsung ininya tulisannya jadi rusak. Ada lukisan diliatin deket, itu akhirnya jadi luntur. Itu kan Mr. Bean saudara. Dan kita terhibur sama Mr. Bean itu oleh karena apa? Banyak orang teraniaya sama dia. Nah kita juga senang terhibur melihat orang teraniaya kan begitu saudara. Nah perlu disadari bahwa komunitas kita itu ada orang-orang yang memang kalau di Sri Mulat itu kayak misalnya di Sri Mulat itu ada cerita orang-orang yang selalu jadi tersiksa. Yang jatuh lah, ada Gogon, ada Nunung. Nah ini ada Nunung satu. Nah itu yang suka menjadi bahan objek. Tetapi dalam kehidupan itu memang harus ada kayak gitu. Tapi hati-hati ya, tidak semua orang bisa dijahili. Saya kayaknya masih bisa. Tetapi ada beberapa bapak mungkin nggak bisa. Karena sepanjang hidupnya serius. Jadi humor pun jadi serius. Iya kan? Tapi harus ada dalam komunitas kita yang kalau nggak ada dia memang nggak ramai. Tetapi puji Tuhan orang tersebut nggak mudah sakit hati. Mau dibilang gendut lah, dibilang apa itu nggak marah, itu seneng kita orang-orang demikian. Tetapi sedikit-sedikit agak tersinggung dia keluar. Kita nggak masuk lagi ya kita nggak enak hidup ini saudara. Kadang-kadang kita sendiri membuli diri kita sendiri kok supaya seneng kok. Apa pengen pleset kerupuk gitu. Ih lucu ya. Suatu kali bapak saya iseng saudara. Isengnya itu gawat juga. Orang dia itu pakai semacam tali seperti gundukan gitu. Lalu dia itu coba ini tarik gini, talinya di sini. Lama-lama dia sadar di bawah. Berarti saya tadi hampir mati. Nah itu nggak bener itu saudara. Atau ngisingin orang kursi ditarik, jangan anak sekali jangan juga. Meskipun orang pantatnya gede juga, tapi jangan digituin.
Wah ini kok Bu Sarah boleh tarik aja bangkunya, bisa cedera saudara. Kok Pak Sigit langsung coklek, langsung patah saudara. Karena nggak punya pantat. Saya juga nggak tahu kenapa nggak punya pantat. Ada perlu tambahan saya saudara. Saya agak seksi gitu, agak dikit ada gitu. Pantat saya nggak ada. Nah kita lanjut saudara ke jalan yang benar. Jika sudah kadung tersebar, ingat saudara bahwa Tuhan itu adalah pembela kebenaran. Yang kedua, waktulah yang akan membuktikan kebenaran sesungguhnya. Jika tidak di dunia, di akhirat saudara. Saya percaya ada hal-hal yang sudah tersampaikan, yaitu sifatnya fitnah. Pekerjaan Tuhan juga pernah difitnahkan. Perpindahan kita juga pernah dinarasikan yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena yang cerita itu bukan pelaku sejarahnya. Coba kalau bertanya tentang bukan bunga bakung sampai S56, bertanya kepada Bu Marta, jawabannya akan tepat. Tetapi kalau kepada orang yang sama sekali jemaat juga bukan, di luar kita sama sekali, akan menjadi sejarah yang berbeda. Betul saudara. Tetapi inilah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang membela. Apapun kata orang, yang penting sejarah membuktikan. Jadi istilah kata bukan pembicaraan yang jadi fakta, tetapi faktalah yang berbicara. Puji Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan yang sudah aktif, setia sampai hari ini. Perjuangan kita luar biasa, tapi belum selesai saudara. Amsal 24 ayat 16 mengatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau sudah kadung, kita nggak bisa. Kadang-kadang kita sudah tidak ada sempat lagi itu klarifikasi. Semuanya sudah begitu saja tersiar. Tetapi nanti buktinya di fakta. Setuju saudara? Apapun kata orang tentang keluarga saudara, anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Semua tidak sempurna, tetapi paling tidak yang benar dari kita tetap dibela oleh Tuhan. Ada salah, kita memang dihakimi. Dan puji Tuhan saudara, kita itu dihakimi semasa kita masih hidup, bukan waktu kekekalan. Makanya orang seperti diambil dari perapian. Mungkin tubuhnya, fisiknya akan begitu rusak, tetapi jiwanya selamat. Ibu-ibu suka bapaknya duit banyak, pangkat tinggi, langsung itu, iya pak, itu doa saya 10 tahun. Tapi ketika bapak punya jabatan, naikannya beda, di kantor harum, di rumah bau daster, bapak kok melengnya udah beda, handphone nggak pernah dipasut, tiba-tiba dipasut. Kalau terima telepon ke taman, mulai keluar. Ini kerjaan mah, maaf ya, saya keluar. Doanya beda lagi. Tuhan, cabut pekerjaannya. Miskin gak apa-apa Tuhan, yang penting suamiku tidak kesamber wewe gombel. Nah para malaikat pemberi berkat itu bingung sama kita saudara. Ya waktu pacaran itu, waktu cari jodoh itu cari yang tampan banget. Kalau bisa kayak artis Korea. Nah setelah dapet kemana-mana terlalu posesif, ya serba salah juga. Ya apa muka suami diacak-acak supaya nggak ganteng lagi, supaya nggak dilihat ke sana kemari. Suatu kali Bu Iriannya ditanya, Bu, meskipun Pak Jokowi itu pernah cemburu nggak Ibu? Wah iyalah, masa sih tante-tante ibu-ibu deketin suami saya? Loh ibu itu kan selalu ada yang namanya cemburu pasti. Sekali-kali bapak mesti uji, tapi bahaya. Tetapi kalau orang sudah nggak cemburu kan sudah nggak cinta. Apa sama siapa pun silahkan, siapa sih saya ini benda lah.
Kan berpikir seperti itu. Ini kayak gedebok pisang. Diapain juga silakan. Tetapi inilah kehidupan, Bapak Saudara. Yang artinya kita jagai, betul-betul kita jagai supaya, oh iya, nilai kehidupan itu seperti itu. Puji Tuhan saudara, ketika kita menghadapi permasalahan hidup, muncullah lagu-lagu baru kalau buat saya. Tuhan memberikan nyanyian. Loh, bapak-bapak belum nyanyi? Oh iya, bapak mau nyanyi tadi. Lagu baru saudara. Nah, orang muncul seni, sajak, syair, teks, kalau saya khotbah kata, itu karena orang dalam ketertindisan. Bukan berarti, oh Pak Sigit lagi ngarang lagu baru tertindis ya Pak. Maunya apa Pak? Enggak gitu juga saudara. Tetapi ketika seseorang itu sedang merasa teraniaya, merasa terpuruk, itu muncul kata-kata indah, oh Tuhan, hanya Engkau lah pemilaku. Karena apa? Omnya udah cuek, tantenya udah cuek, mbahnya udah cuek. Oh Tuhan, Engkau lah satu-satunya. Nah kemarin kemana? Salah satunya. Iya kan, salah satunya Tuhan. Tetapi itulah kebaikan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, kita bukanlah orang yang artinya senang terhadap orang yang tertindas. Tidak. Tetapi kadang-kadang doa kita menjadi lain. Tuhan, sedikit-sedikit kasih apa, bapakku itu sakit gitu, suamiku itu. Karena kalau sehat itu, aduh, kreatif ya. Si bapakku itu silent, pendiam, tapi kreatif itu tangannya. Setiap itu ngerangkulin orang. Akhirnya kita bilang apa? Ya kan nggak mungkin Tuhan kasih stroke sama bapakku, tapi 5 menit aja. Ini kan bisa ditawar stroke 5 menit. Ada paketnya itu. Kadang kita berpikir begitu. Aduh ini sudah bagaimana? Karena sibuk juga ingin bantu juga salah. Kita berjuang untuk menerima ini semuanya. Tetapi istilahnya, Bapak Saudara, saya tutup dengan ini. Setiap bapak, setiap ibu punya kerinduan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Dan saya katakan kita membutuhkan pendoa yang memang tidak ember, pendoa yang memang menjaga privasi, yang artinya kita butuhkan itu. Ya, saya membutuhkan itu ketika ada seorang jemaat, seorang ibu, seorang bapak, seorang anak yang membutuhkan doa yang privasi, kita membutuhkan orang-orang pendoa. Yang memang setelah dia doa, dia tidak akan siarkan kemana-mana. Kenapa permohonan doa syafaat itu minim, saudara? Karena kebanyakan mungkin berdoa syafaat itu ember juga. Apalagi doanya di sini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapak ini yang punya utang sekian, Tuhan kiranya Tuhan bebaskan. Ya emangnya tukang pajak. Jadi membuat orang itu nggak pernah hadir lagi. Karena apa? Harga diriku terhina. Tetapi setiap kita, saya pun membutuhkan doa khusus dari saudara. Amin saudara. Setiap saudara juga punya itu. Tetapi intinya adalah di dalam komunikasi harus baik betul-betul saudara. Kita jaga semuanya. Setuju para pemain musik ke depan. Dengan firman Tuhan pada saat hari ini, semoga kita tetap jalan komunikasi kita. Amin, setuju? Tetap saudara berbincang dengan saya berbincang dengan saudara. Tetapi dewasalah. Artinya kita sedang membuli yang lain. Kita sedang candaan sama orang lain. Oh iya, ini lagi sifatnya candaan. Ya udah, nggak masuk ke hati. Jadi hal yang serius kita harus tangani, sehingga membuat kita tetap berkomunikasi, tetapi tidak membicarakan hal yang tidak penting buat kita. Tidak penting membicarakan gereja lain di tengah-tengah jemaat kita. Tidak penting membicarakan gembala lain di tengah-tengah jemaat kita. Tidak penting membuka sejarah kelam seseorang atau gereja di mana orang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Dan saya katakan bahwa kita jangan bangga menjadi informan yang pertama kali. Enggak selalu betul. Karena saya pikir di dunia ini ketika kita banyak tahu,
kita akan dipanggil menjadi saksi. Oleh sebab itu hati-hati saudara. Banyak tidak tahu, kadang-kadang ada untungnya juga. Ketika seorang aparat nanya kepada kita, Bapak tahu nggak tentang ini? Oh maaf Pak, saya nggak tahu. Itu sudah lebih aman. Tetapi buat orang-orang yang serba tahu, itu kadang-kadang ada di titik bahaya. Anda tahu segalanya kan? Ayo panggil untuk ikut bersaksi. Oleh sebab itu, mari silent is gold juga ada pentingnya buat kita. Yang tidak ada dudukannya gak usah kita katakan. Gak ada, saudara. Kita nambah dosa aja di dalam hati. Mending kita aktivitas WBI sudah kita siasati. Dan sekali lagi mau komisi apapun dirubah hari jam itu tidak selalu bisa menjawab semua orang. Tetapi paling tidak mungkin komunitas yang terbesarnya yang bisa kita lakukan. Banyak kali saya sebagai hamba Tuhan merubah sebuah kegiatan. Kadang-kadang hanya demi 1-2 orang. Kadang tidak menjawab semua kebutuhan. Tetapi kita coba saudara, kita akan coba terus. Karena pada dasarnya semua ibu-ibu misalnya itu bisa. Tetapi yang kerja kan nggak bisa. Selain hari Sabtu itu, kita coba di sini dan kita coba semuanya. Tetapi kita rata-rata seharusnya serba bisa. Tapi kemarin bapak-bapak juga kita kumpul, ternyata masalah waktu juga masalah juga. Masalah transportasi masalah juga. Bapak kita ini kemarin bisa seharian karena nganter istri, kemudian latihan, tim juga masih jagain karena mesti ada bapak-bapak. Kita pikirkan lagi saudara. Yang artinya keluarga juga penting. Ada orang bilang hari Sabtu, Minggu itu family day. Suatu saat ada teman saya di Bandung, waktu bilang kepada gembala, Pak, coba dikaji ulang untuk pertemuan pelayan di hari Sabtu. Karena saya itu sibuk dari pagi sampai malam di hari Senin sampai hari Jumat waktu itu ya. Jadi hari Sabtu adalah acara keluarga kami, majelis yang ngomong. Ada kebutuhan keluarga yang memang harus kita atasi saudara. Dan orang yang capek kerja itu pengennya kan healing saudara, pengen refreshing saudara. Jadi di muatan sini bulan ini yang merah itu kapan? Oh enggak, kita spidol ini merah semua. Itu enggak saudara. Nah inilah gereja bagaimana mensiasati semuanya untuk menjadikan akhirnya anak-anak PW di masa sekarang ini sudah berubah cara berlatih mereka. Kita masih bisa latihan. Saya katakan tadi, teman-teman kita di DMS, mereka latihan di hari yang sama. Tapi jam 4 pagi. Waduh, saya masih modong Pak. Masih tidur, masih ngorok. Masih ada di hadirat Tuhan. Bagaimana bisa latihan? Tetapi ke depan saudara sampai 2030 adalah orang-orang muda yang kreatif, yang punya pekerjaan dan aktif. Kita harus juga bisa mengupdate dan mengupdate ini semuanya. Kamu tuh coba ini lagu-lagunya, YouTube-nya ini linknya. Meskipun kadang-kadang dibukanya di hari menjelang latihan. Jadi membuat waktu lagi. Seharusnya sebelumnya dibuka itu sudah. Dan kita harus update terus. Tetapi intinya saudara, dengan komunikasi yang baik, tentunya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Katakan sesuatu yang baik, kata-kata berkat, kata-kata seperti doa Yabes. Yabes adalah seorang yang madesu masa depan suram. Tetapi dengan doa dan imannya bisa menerjang badai. Apapun masalah di depan kita, kita berpikir untuk anak, cucu, menantu, rumah, mobil, kendaraan. Bagaimana kita berpikir supaya bisa refreshing. Kita bapak-bapak pengennya healing. Dalam artian mancing lah di sebuah pulau seminggu gitu. Pasti pulang perang dunia saudara. Iya kan? Bisa terancam perceraian saudara.
tapi kita butuh itu, Pak. Iya. Lu ibu-ibu emang nggak butuh. Emang cuma profesi yang bisa di kafe. Kemarin kita ke kafe, saudara. Sebelum sharing lampu meninggal. Lampu mati, saudara. Waktu kita masuk, tempat itu paling dingin karena ber-AC. Setelah mati lampu kita paling panas. Waduh. Ya, saudara. Makanya saudara, siasatilah dalam keluarga kita, dalam hati kita, supaya kita tetap tentram menjalankan ini semuanya. Karena berikutnya itu memang tantangan zaman luar biasa. Kita membutuhkan iman yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Bapa tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar karuniamu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku jadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita berdoa buat kita. Kau tak tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar karuniamu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Roh-Mu. Oleh kuasa Sungguh benar Bapa, hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami boleh dimenangkan Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, nyertaan-Mu begitu sempurna buat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini, para hamba-hamba-Mu di tempat ini, bahkan para jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya-Mu sungguh luar biasa terjadi dalam hidup kami Bapa. Karena apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah apa yang ada pada kami Tuhan. Kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Sisa hidup kami Tuhan, kami memberikan padamu Tuhan Yesus. Ya. Tuhan, Kau yang mengatur setiap hidup kami, langkah-langkah hidup kami Tuhan, bahkan detil-detil di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang tahu, Kau yang lebih tahu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Ya. walaupun mungkin kami nggak mengerti jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu tidak pernah terselami Bapa. Ya. Tetapi ada rencana yang indah yang Kau kerjakan buat setiap kami umat di tempat ini Bapa. Sampai hari ini Tuhan, kami yang ada di muka bumi ini Tuhan, bukan semata-mata karena kebetulan Bapa, Ya. tapi ada rencana besar yang Kau ingin kerjakan buat setiap kami Bapa. Pribadi lepas pribadi Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Biarlah Tuhan perkataan sia-sia Tuhan tidak membocorkan hayat kami Bapa. Biarlah perkataan yang boleh kami perkatakan Tuhan menjadi perkataan yang membangun, sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Ya, Yesus.
apapun yang kami lakukan melalui perkataan dan perbuatan kami, biarlah kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Tuhan, terima